Halo semua, tahukah kalian, apakah kalian sudah menjadi cendekia yang benar? Atau apa kira-kira yang diperlukan untuk menjadi seorang cendekia yang benar? Hal apa yang dapat menghilangkan status kewarganegaraan seorang WNI? Dan kalian tahu peran Indonesia di dunia internasional merugikan atau menguntungkan? Dan apakah kalian pernah berpikir bahwa apakah negara Indonesia bisa menjadi negara yang bebas korupsi? Penasaran? Yuk! Tapi tenang dulu. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Tugas ini merupakan tugas UTS kami mata kuliah pengembangan kepribadian terintegritas. Kami dari kelas MPKTC kelompok FG5 dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Tim penulis FG5 terdiri dari Janwar Harun, Faudia Anissa, Siti Jumriyati, Fadila, Sekar, dan yang terakhir Zahra Putri. Mari simak videonya yuk! Di sini kami akan menjelaskan tentang jati diri sebagai cendekia, jati diriku sebagai WNI yang setia pada Pancasila, Indonesia dan dunia internasional, Indonesia dan korupsi, dan yang terakhir, prototipe kelompok kami. Materi pertama, jati diri sebagai cendekia. Apa yang harus dimiliki? Yang pertama ada karakter, kedua filsafat, ketiga logika, dan yang terakhir ada etika. Karakter. Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti seseorang yang ada pada dirinya sehingga dapat membedakan seseorang dengan yang lain, yang dimana karakter menjadi ciri khas setiap orang. Pada zaman dahulu, karakter menjadi persoalan yang terus diagungkan, karena karakter menunjukkan kepribadian seseorang. Kriteria karakter. Kriteria karakter terdapat 9 poin. Poin pertama, membantu pembentukan kehidupan. Poin kedua, bernilai baik secara moral. Ketiga, tingkah laku. Keempat, dapat dibedakan dari hal berlawanan. Kelima, membantu pembentukan kehidupan. Keenam, dapat dibedakan. Ketujuh, kekuatan individu. Kedelapan, dimiliki setiap individu. Dan yang terakhir, akar psikososial. 6 keutamaan sama dengan 24 kekuatan. Yang pertama, kebijaksanaan dan pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan fungsi kognitif. Lalu yang kedua, kemanusiaan dan cinta. Hal ini berkaitan dengan kemampuan interpersonal dan bersosialisasi. Yang ketiga, ada kesatriaan. Hal ini berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki oleh individu. Lalu yang keempat, ada keadilan. Dan yang kelima ada pengelolaan diri, yang dimana berkaitan dengan kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman. Dan yang terakhir ada transendensi, yang dimana menghubungkan kehidupan manusia dengan alam semesta. Kedua, filsafat. Filsafat sering sekali didefinisikan sebagai induk dari ilmu pengetahuan atau mother of science. Apa manfaat dari filsafat? Filsafat memiliki banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan kemampuan argumentasi secara logis dan rasional, mengambil keputusan tanpa tergesa-gesa, dan bertindak etis. Lalu yang ketiga, menghasilkan pemikiran kritis, radikal, dan reflektif. Dan yang terakhir, mendorong sifat terbuka dan menerima umpan balik atau kritikan dari orang lain. Klasifikasi filsafat. 3 klasifikasi filsafat. Yang pertama ada ontologi yang berhubungan dengan metafisika, ada epistemologi yang berhubungan dengan filsafat ilmu pengetahuan, metodologi, dan logika, dan yang terakhir ada aksiologi yang berhubungan dengan etika dan estetika. Kemudian yang ketiga, logika. Jadi, logika ini adalah ilmu yang memberikan individu pengetahuan dan keterampilan dalam menguji ketepatan dari sebuah penalaran dengan berpikir kritis sehingga terhindar dari keliru dan melibatkan proses pengambilan kesimpulan.
Macam-macam logika. Berdasarkan proses penalaran, logika dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika deduktif. Logika deduktif berdasarkan pemikiran logis dan menghasilkan kepastian. Kemudian yang kedua, logika induktif. Berdasarkan hasil observasi dan probabilitas. Kemudian berdasarkan proses argumentasi, logika dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, logika formal, dan yang kedua, logika material. Selanjutnya, term. Perbedaan kata dengan term, yang pertama, term hanya fokus pada satu konsep. Yang kedua, term hanya mengungkapkan S atau P, dan yang terakhir, term hanya berjumlah satu kata atau lebih. Jenis-jenis term ada 3 jenis. Yang pertama itu term universal, yang kedua term partikular, dan yang ketiga term singular. Kemudian preposisi. Preposisi adalah kalimat logika mengenai pernyataan tentang hubungan antara dua atau beberapa hal yang dinilai benar atau salah. Unsur-unsur preposisi ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga kopula, dan yang terakhir penanda. Penalaran langsung adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari suatu preposisi atau premis. Sedangkan penalaran tidak langsung adalah penilaian yang ditujukan pada kebenaran yang valid atau tidak berdasarkan logika formal. Kemudian yang keempat, etika. Etika ini adalah satu cara untuk melakukan analisis dalam tindakan atau perilaku manusia dengan mendasarkan pada konsep dan teori-teori etika. Istilah etika ada 4. Yang pertama, etiket. Etiket merupakan serapan dari bahasa Prancis, etiquette, yaitu ketentuan yang mengatur sikap sopan dan santun. Yang kedua, moral. Moral memiliki arti sebagai cara seseorang dalam bertindak yang bersumber pada adat istiadat masyarakat tertentu. Yang ketiga, norma. Norma ini merupakan panduan bertindak yang disepakati oleh komunitas tertentu. Dan yang terakhir, kode etik. Kode etik merupakan pedoman dalam menjaga prinsip profesionalitas dalam bekerja. Artinya, kode etik ini tidak hanya menjadi acuan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan, tetapi turut mengatur sikap saat berrelasi dengan sesama pekerja juga pihak lain yang terkait. Kemudian teori etika. Ada 4 teori etika. Yang pertama, hedonisme, yaitu kesenangan yang harus didapatkan oleh manusia dalam kehidupan. Yang kedua, eudaimonisme, yaitu kebahagiaan yang disertai keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Yang ketiga, utilitarisme, yaitu etika normatif yang berdasarkan pada prinsip kegunaan sebagai prinsip moral pada tindakan manusia. Dan yang terakhir itu deontologi, yaitu teori etika normatif yang berdasarkan pada kewajiban. Berikut contoh kegiatan dari jati diri sebagai cendekia. Penerapan jati diri sebagai cendekia. Pertama, karakter. Kita dapat mengambil contoh untuk menerapkan 9 nilai Universitas Indonesia untuk membentuk karakter yang baik. Yang pertama, kejujuran. Bersikap dan bertindak jujur, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, keadilan. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun. Yang ketiga, kepercayaan. Bersikap amanah dalam mengerjakan tugas dan menjaga nama baik Universitas Indonesia. Yang keempat, kemartabatan, sopan dan santun kepada sesama. Kelima, tanggung jawab. Mengembangkan integritas akademik dengan terus belajar. Keenam, kebersamaan. Saling menghargai dari adanya keberagaman. Ketujuh, keterbukaan. Mau mendengarkan dan menerima pendapat atau kritikan dari orang lain. Kedelapan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dengan terus melakukan eksplorasi pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kesembilan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan mematuhi aturan yang berlaku seperti mengerjakan ujian tanpa menyontek. Kedua, filsafat.
kita dapat menjadi lebih selektif terhadap informasi yang diberikan, dan kita juga dapat memperbaiki pandangan kita dalam melihat Tuhan. 3. Logika. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, melatih dan menjadikan individu yang cerdas, yang kedua mengatur waktu dengan baik dan efisien, yang ketiga dapat menilai atau menganalisis suatu hal, dan yang terakhir menerima kritik dan saran dari orang lain. 4. Etika. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai pendapat orang lain, tidak menghina orang lain, dan tidak melanggar janji. Materi kedua. Jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila. Jadi materi yang akan dibahas kali ini yaitu Bangsa Indonesia, Negara Indonesia, implementasi nilai Pancasila, dan yang terakhir ada kewarganegaraan. Nah, pengertian dari bangsa sendiri adalah sekelompok dari masyarakat yang berasal dari keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan, pengertian dari suku bangsa ialah istilah yang lebih tepat bagi sekelompok yang memiliki corak khas daripada kelompok etnik, karena suku bangsa adalah golongan sosial, bukan kelompok sosial. Indonesia bangsa majemuk. Nah, dilihat Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk karena dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, dan juga cara hidup dari tiap suku. Lalu, Indonesia itu mengenal 3 sistem, yaitu sistem nasional, sistem suku bangsa, dan juga sistem tempat umum. Selain itu, Indonesia hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita singkat sebagai NKRI. Lalu ada beberapa faktor pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu latar belakang sejarah bangsa, lalu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lalu simbol persatuan bangsa, dan yang terakhir kebudayaan nasional. Selanjutnya, untuk lambang persatuan bangsa, ada bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan. Nah, pengertian dari negara sendiri ialah suatu organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang tunduk pada pemerintahan yang berdaulat. Ada beberapa unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat, lalu wilayah, pemerintahan berdaulat, pengakuan kedaulatan, kemudian konstitusi, tujuan negara, dan yang terakhir ada geopolitik dan geostrategis. Nah, jadi ciri khas wilayah Indonesia itu ada 4. Selanjutnya, wujud formal negara Indonesia, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, konstitusi, tujuan negara, bentuk negara yang berupa negara kesatuan. Sedangkan untuk geopolitik Indonesia merupakan kesatuan pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya. Untuk geostrategis Indonesia, jadi konsep geostrategi itu disebut juga sebagai ketahanan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi Pancasila. Pancasila merupakan dasar nilai serta pandangan hidup untuk mengatur pemerintahan negara. Perumusan dasar negara Indonesia mulai dibicarakan dalam persidangan pertama BPU-BPKI dalam tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila, karena nama Pancasila baru lahir dikemukakan pada waktu itu. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 mendapat persetujuan kumulatif melalui perumusan Piagam Jakarta, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 pengesahan Pancasila. Selanjutnya, ini adalah nilai sebagai fondasi dari Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan. Di sini keyakinan pada Tuhan dan hidup dengan menjalankan perintahnya tanpa mengganggu urusan atau utamanya agama lain. Kita tidak boleh mengganggu urusan orang lain. Yang kedua kemanusiaan, yaitu mengakui persamaan hak dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga pemersatu, di sini mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri atau kelompok, cinta tanah air dan bangsa, dan pengembangan rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Terus yang keempat adalah permusyawarah. Di sini mengutamakan demokrasi, tanggung jawab, dan harmoni. Terus yang terakhir ada keadilan. Di sini adanya persahabatan, keadilan, kerendahan hatian, dan sifat menolong. Selanjutnya. Jadi pedoman hidup
bangsa. Yang pertama, pondasi dari pembentukan karakter. Kedua, Pancasila berasal dari nilai luhur. Ketiga, perlu diimplementasikan dalam kehidupan. Pondasi warga global yaitu yang pertama, nilai dasar penuntut corak kehidupan. Terus, acuan masyarakat dalam melakukan aktivitas dalam berinteraksi. Baik, selanjutnya adalah kewarganegaraan. Citizenship merupakan istilah dari bahasa Inggris dari kewarganegaraan yang berhubungan dengan warga negara atau identik dengan kebangsaan. Kewarganegaraan berupa hubungan negara dengan warga negara yang memiliki status legal dan setiap hak warga negara memiliki batasan masing-masing. Nah, siapa yang dapat menjadi warga negara Indonesia? Nah, yang pertama, pada Undang-Undang 1945 Pasal 6, bangsa Indonesia terdiri bahasa Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan dalam UU atau Undang-Undang sebagai warga negara. Bangsa Indonesia dapat terdiri dari keturunan bangsa lain apabila telah lama menetap di Indonesia. Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah menjadi warga negara memiliki status legal dan hak serta kewajiban yang sama. Jadi ini ada 7 dasar warga negara Indonesia. Yang pertama, kelahiran berdasarkan pada kedua orang tua warga negara Indonesia, pemberian status berdasarkan apabila salah satu orang tua warga negara Indonesia, pengangkatan berdasarkan warga negara asing yang berumur kurang dari 5 tahun yang diasuh oleh warga negara Indonesia, permohonan apabila anak berusia 18 tahun dan orang tua masih memiliki kewarganegaraan berbeda. Terus ada naturalisasi berdasarkan keinginan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Terus ada perwakilan berdasarkan warga negara asing yang mengikuti pasangan untuk menjadi warga negara Indonesia. Terus keenam, ada kehormatan berdasarkan apabila warga negara asing memiliki jasa kepada negara tanpa memiliki kewargaan ganda. Terus yang terakhir adalah permohonan apabila anak berusia 18 tahun dan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Selanjutnya, baik, sini kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 Bab 4 Pasal 23, 26, dan 28, seorang warga negara yang telah kehilangan kewarganegaraan memiliki kesempatan menjadi warga negara Indonesia dengan peraturan tidak mengikuti status pasangan. Pertama, kemauan diri sendiri sebagai warga negara asing, melanggar asas kewarganegaraan tunggal, sebagai tentara asing tanpa izin, menetap di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut, perkawinan dengan warga negara asing, dan memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, ini ada hubungan timbal balik. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat, ada prinsip negara republik, dan prinsip hukum. Nah, kewajiban yang harus dijalankan yang pertama mematuhi hukum dan pemerintahan, membela negara, membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar atau wajib, dan menghormati hak asasi orang lain. Terus tujuan negara apa sih? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penerapan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kita sebagai WNI harus ikut berpartisipasi untuk kemajuan bangsa Indonesia dengan mengetahui bangsa Indonesia, suku Indonesia, faktor pemersatu, nilai kebangsaan, dan mengetahui tentang hakikat NKRI. Selain itu, kita dapat gunakan Pancasila sebagai acuan dalam aktivitas berbangsa dan berinteraksi. Dalam kehidupan, kita dapat menerapkan sila Pancasila untuk melatih diri menjadi kepribadian yang intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan ikut berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Contoh penerapan. Pertama, beriman dan memiliki agama. Kedua, berteman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lainnya. Ketiga,
menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, melakukan musyawarah. Dan kelima, adil kepada sesama dan menghormati hak orang lain. Materi ketiga. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai Indonesia dan dunia internasional. Boleh di next. Oke, nah yang pertama ini mengenai hubungan antar bangsa. Jadi, hubungan antar bangsa merupakan suatu jalinan komunikasi agar negara yang satu dengan yang lainnya dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama ataupun bekerja sama untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, namun hubungan antar bangsa ini tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat kerjasama. Yang kedua, kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi. Yang ketiga, bisa memperluas pasar, lapangan kerja, serta dapat menghasilkan devisa dan pendapatan negara. Lalu menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Lalu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terjadinya alih teknologi serta masuknya modal asing ke dalam negeri. Sedangkan sisi negatifnya yaitu negara kita ketergantungan terhadap bantuan negara lain dapat menimbulkan konflik atau peretasan teknologi, pasar dalam negeri kita dikuasai oleh asing sehingga nanti tidak dapat bersaing, lalu meningkatnya pengangguran, bahkan nanti banyaknya juga TKA yang ilegal. Nah, selanjutnya ini ada peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa. Indonesia sendiri menganut politik bebas aktif atau hal tersebut didasarkan pada ideologi yang berkembang pada abad 2000 pada abad 20, yaitu blok liberal atau blok barat dan blok sosialis atau blok timur. Jadi mengapa kita menganutnya itu politik bebas aktif? Karena di negara barat itu terdapat dua blok. Jadi kita karena negara yang damai dan menganut sistem kemerdekaan, maka kita tidak boleh nih masuk salah satu blok gitu. Jadi kita harus senetral mungkin atau tidak condong ke salah satu blok gitu. Oke, untuk perannya sendiri Indonesia ini pernah memperkasai konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 yang menjadi cikal bakal gerakan non-blok. Nah, tapi sekarang ini gerakan non-blok ataupun konferensi yang diadakan itu sudah tidak berjalan lagi karena generasi dulu tuh tidak meneruskannya atau mewariskannya kepada generasi yang lebih muda. Jadi tidak ada sistem demokrasi dalam gerakan non-blok ini. Nah, peran yang kedua yaitu upaya pembangunan stabilitas politik dan ekonomi di kawasan regional gitu. Selanjutnya ada mendirikan Perhimpunan Negara Asia Tenggara atau yang disebut juga ASEAN. Pembahasan selanjutnya adalah berbagai kecenderungan di era globalisasi. Era globalisasi dimulai pada akhir abad 20 dan awal abad 21, ketika setiap negara mulai membuka diri untuk perdagangan bebas yang ditandai oleh kemajuan teknologi bidang transportasi juga komunikasi. Kemajuan tersebut menimbulkan sisi positif, yaitu mendorong masyarakat untuk menjadi warga negara dunia dengan semangat perdagangan bebas. Namun, globalisasi dan cita-cita untuk menciptakan dunia tanpa batas tetaplah memiliki sisi negatif. Apabila suatu negara berkembang belum memiliki karakter nasional yang kuat dan intelektualitas yang tinggi, sangat memungkinkan dapat muncul konflik internal maupun antar negara yang dipicu oleh perbedaan pandangan. Globalisasi jika tidak disertai dengan pertahanan dan keamanan suatu negara yang telah stabil, bahkan akan berpengaruh pada perkembangan kebangkitan budaya bangsa. Akan timbul sebuah benturan budaya yang kemudian dapat menyebabkan pecahnya sebuah negara. Indonesia berkontribusi dalam kerjasama regional melalui pembentukan ASEAN yang menjadi lapis pertama geostrategi bagi Indonesia yang didasarkan pada kesamaan budaya, serta didukung oleh pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation yang menjadi konsep geostrategi lapis kedua. Kemudian konsep ASEAN pada era globalisasi saat ini banyak diadaptasi dalam pembentukan badan-badan seperti Southeast Asia Association for Regional Cooperation, South Pacific Forum, dan juga Gulf Countries Council. Pembentukan badan-badan tersebut membuktikan bahwa proksimitas geografis lebih diutamakan untuk mempermudah respon bersama menghadapi perubahan global yang terjadi saat ini. Era globalisasi yang terjadi menuntut kita untuk mampu memilih
dan juga yang dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan juga yang berkontribusi pada negara. Dan yang terakhir, prototipe kelompok kami. Halo semua, saya Fajar. Dan saya Zefar. Di sini kami akan menjelaskan perwarupa kami yaitu kor-kor berlapis. Penasaran? Berikut materi pembahasannya. Yang pertama, kasus korupsi, kedua, cara pencegahan, dan yang terakhir ada saran. Yuk, simak videonya. Secara umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar, bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kronologi. Kasus berawal dari program bansos COVID-19 berupa paket sembako dengan nilai sekitar 5,9 triliun. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300 per paket bansos. Total uang suap yang diterima oleh Juliari selama 2 periode adalah sebesar 17 miliar. Hasil keputusan, atas perbuatannya tersebut, Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta oleh majelis hakim. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Upaya dan strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Penanganan laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, eksekusi, terdapat perbaikan sistem. Lalu ada edukasi dan kampanye. Selanjutnya, analisis terhadap materi. Jati diri sebagai cendekia. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perilaku yang merusak citra diri seseorang. Tindakan korupsi muncul dari dorongan dan keputusan individu itu sendiri, dan pada akhirnya konsep manusia cendekia yang berbudi luhur akan kehilangan jati diri dan citranya. Yang kedua, jati diriku sebagai warga negara yang setia pada Pancasila. Pancasila mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Korupsi menjadi salah satu kasus krusial yang menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terlaksana dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
kewarganegaraan dan dunia internasional. Terdapat kewajiban untuk melakukannya dan pertanggungjawaban hak yang diperolehnya. Jadi, kita harus imbang dalam melaksanakannya. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? Ternyata korupsi itu sangat merugikan ya. Tapi tenang, kita punya saran loh. Saran yang dapat kami berikan dalam penanganan korupsi antara lain dengan cara kampanye pada setiap media sosial yang kita miliki mengenai cara pemberantasan korupsi yang dapat dimulai dari diri sendiri. Seperti yang dijelaskan pada laman KPK, salah satu langkah konkret simpel yang bisa dilakukan warga untuk menghindari adanya tindakan korupsi yaitu dengan memiliki gaya hidup sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Dengan menanamkan hidup yang sederhana, tentunya akan membuat pribadi seseorang dapat lebih menikmati hidup dan selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Selain itu, hal tersebut juga bisa meminimalisasi terjadinya tindakan korupsi sekecil apapun. Jati diri bangsa merupakan sebuah identitas nasional yang tercermin melalui berbagai elemen kebangsaan, di mana melibatkan unsur hak dan kewajiban warga negara. Globalisasi apabila tidak disertai dengan pertahanan dan keamanan suatu negara yang stabil, tentu akan menimbulkan pengaruh pada perkembangan budaya bangsa. Kemudian dari hal tersebut akan timbul benturan budaya yang dapat menyebabkan berbagai tindakan yang mengancam kedaulatan sebuah negara. Sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia, kita perlu ikut serta melindungi Indonesia dari segala kejahatan yang merugikan negara dan seluruh warga negara. Contohnya dengan memahami konsep kewarganegaraan demi mencapai tujuan negara, mampu menilai dampak yang dapat memberikan manfaat untuk negara, mampu memberantas korupsi yang terjadi, dan menjadi pribadi yang berintegritas, mematuhi aturan, norma, serta hukum yang berlaku. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu korupsi, dampak dari korupsi, dan tindakan apa saja yang harus dilakukan agar korupsi hilang dari negara Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain demi menyenangkan diri sendiri tanpa melihat baik atau salah proses tersebut. Seorang koruptor akan mendapatkan balasan yang seharusnya jika kita sebagai rakyat dapat membuka suara dan melaporkan tindakan korupsi. Referensi yang kami gunakan.